gitu. Betul. Karena kan Mas Ilham, gimana kabarnya? ya alhamdulillah baik juga. Karena kan beberapa minggu ini kita kalau ngeliat media sosial mengenai kondisi Jakarta khususnya atau apa wilayah-wilayah lain juga udaranya agak kurang sehat nih Mbak. Betul. Saya tinggal di Tangsel. Tangsel itu kan yang memang Iya. tingkat polusinya paling tinggi kan. Jadi di sekitar sana rumah sakit ya, terutama Hmm. yang poli anak itu juga banyak sih yang lagi radang sama batuk pilek Mas Ilham. Jadi emang harus benar-benar jaga kesehatan sih ya. Ya betul banget nih. Nggak cuman untuk kita berdua aja, tapi untuk teman-teman juga harus menjaga Betul. kesehatan. Nah, jadi terima kasih banyak Mbak Dila mau berkolaborasi dengan tim saya Kaya. Jadi Mbak Dila, kita hari ini bakalan membicarakan sebuah produk Ya. yang bisa dibilang kalau misalnya teman-teman nih ngelihat masalah kinerjanya secara year to date ini cukup outperform dan wow, so cool kalau misalnya saya pribadi. Tapi sebelumnya kita bakalan membahas tentang hal itu. Tapi sebelumnya juga nih teman-teman udah pada tahu belum Mbak Dila ini tuh perusahaannya perusahaan apa sih gitu. Jadi untuk pertamanya Mbak Dila, mungkin kita yang nonton IG Live nih penasaran nih kira-kira Trimegah Asset Management itu perusahaan apa sih Mbak? Oke, thank you Mas Ilham. Mungkin selamat sore lagi teman-teman saya Kaya dan teman-teman Trimegah Asset yang nonton IG Live hari ini. Perkenalkan kembali, saya dengan Dila, investment dan partnership dari Trimegah Asset Management. Jadi kalau tadi Mas Ilham nanya Trimegah Asset itu perusahaan apa sih? Sebetulnya kita balik lagi perusahaan yang memang main bisnisnya itu adalah pengelola reksadana. Gitu. Jadi bisnis utama kita adalah mengelola reksadana. Biasa Trimegah Asset Management atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di bisnis ini tuh dibilangnya manajer investasi atau MI gitu ya singkatannya. Ini ada yang nanya kalau Trimegah ini satu grup nggak sih sama Harita? Nah, Trimegah Asset Management ini kita sebetulnya sister company-nya itu Trimegah Sekuritas Mas Rival gitu. Jadi dari sisi experience sendiri, dari sisi pengalaman perusahaan sendiri, kita itu sudah hampir 30 tahun ada di industri capital market. Jadi sebetulnya sudah cukup well experience dan well known ya, karena 30 tahun berarti kan udah setiap market cycle sudah berhasil kita lewati gitu ya Mas Ilham. Dan secara posisi kami di asset management industry, di industri manajer investasi, kita juga berhasil menempati posisi keempat dari top 10 MI di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui kan total MI di Indonesia itu mungkin hampir 100 ya Mas Ilham jumlahnya. Dan Trimegah Asset ini kita alhamdulillah sepanjang tahun ini kita berhasil mempertahankan posisi di top 10 gitu dengan total dana kelola saat ini itu di 30,6 triliun, 32,6 triliun. Jadi seharusnya dari sisi profile company sendiri kita sudah cukup well experience dan dari sisi total dana kelola kita sendiri itu mungkin juga menggambarkan kepercayaan investor nih buat produk-produk reksadana yang kita kelola. Mungkin itu Mas Ilham sedikit tentang Trimegah. Nah, terima kasih Mbak Dila. Jadi teman-teman sudah pada tahu kan Trimegah Asset Management itu apa gitu kan. Oh ya, teman-teman mau menginformasikan bahwa hari ini di Fund Friday kita bakalan ngebahas salah satu produknya dari Trimegah yaitu Trim Capital Plus. Nah, Yes. ngomongin soal Trim Capital Plus, Mbak Dila, boleh nggak, saya minta tolong nih, tolong jelaskan lebih mendalam mengenai reksadana Trim Capital Plus itu reksadana jenis apa dan strateginya seperti apa? Oke, nah ini good question nih Mas Ilham tentang Trim Capital Plus karena kita juga memang kita perlu akui bahwa Trim Capital Plus ini salah satu reksadana saham Trimegah Asset yang kinerjanya itu sangat outstanding bisa dibilang ya di tahun ini karena memang kita dari beberapa reksadana saham yang kita kelola itu most of them punya kinerja yang cukup baik di sepanjang tahun 2023 ini. Nah, salah satunya si Trim Capital Plus. Karena kalau teman-teman lihat sendiri ya mungkin kan Trim Capital Plus ini adalah reksadana saham. Dan biasanya kalau kita ngomongin reksadana saham, pasti benchmark atau tolak ukurnya itu kan adalah IHSG, gitu ya, indeks harga saham gabungan. Nah, teman-teman mungkin kalau liatin kinerja IHSG sepanjang tahun 2023 ini ya,
mungkin baru naik sekitar 1,5%-an gitu ya year to date. Sementara kinerja dari Trim Capital Plus sendiri itu sekitar 14%. Jadi kita menang sekitar 11% tuh dari indeks. Makanya tadi mungkin Mas Ilham bilang ini fund yang cukup menarik karena returnnya tuh cukup outstanding gitu. Jadi hari ini, sore ini kita akan bedah lebih dalam mengenai apa itu Trim Capital Plus, gimana strateginya, dan mungkin nanti akan kasih kisi-kisi juga ya Mas Ilham. Sektor-sektor apa sih yang jadi pilihan dari Trim Capital Plus. Nah, tadi mungkin Mas Ilham minta aku kenalin Trim Capital Plus ke teman-teman. Itu tadi gambaran awalnya sebetulnya kenapa kita bahas fund ini. Kalau Trim Capital Plus sendiri, memang secara total dana kelola itu size-nya sekitar 150 miliar gitu ya. Jadi secara size itu belum terlalu besar. Gitu. Nah, biasanya kalau untuk reksadana saham yang size-nya di bawah 1 triliun gitu ya, jadi semakin kecil size-nya, itu biasanya akan semakin lincah tuh, semakin fleksibel pengelolaan reksadana saham tersebut, terutama dalam alokasi aset investasinya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita deep dive lagi di Trim Capital Plus, itu ada dua hal nih Mas Ilham yang sangat kita perhatiin dalam pengelolaan fund-nya. Karena kita nggak pengen nih teman-teman, oke, fund-nya bisa menang 13%. Nah, apa nih isi-isinya gitu kan? Jangan-jangan ada saham-saham yang quote on quote saham-saham gorengan atau saham-saham yang gak liquid. Nah, kita tidak pengen ada stigma tersebut di performance ataupun di pengelolaan Trim Capital Plus. Jadi memang kalau di Trimega Aset sendiri dalam strategi pengelolaannya itu sangat mengedepankan dua hal nih, Mas Ilham. Yang pertama itu namanya days to liquidate, yang kedua itu benchmark replication ratio. Nah, mungkin agak asing gitu ya kalau ngomong frasenya agak asing, tapi coba aku jelasin. Jadi dua hal ini itu sebetulnya bisa dibilang sebagai salah satu bagian dari risk management kita, atau bisa dibilang tuh rem kita lah ketika kita mengelola satu reksadana saham, Mas Ilham. Nah, days to liquidate ini sebetulnya seberapa cepat sih saham-saham yang ada di suatu portofolio reksadana itu bisa dilikuidasi atau bisa dijual ke market ketika terjadi redemption yang cukup besar atau massive redemption. Jadi untuk mengukur sebetulnya apakah saham-saham yang ada di dalam fund itu tuh liquid apa enggak gitu. Karena kan kalau sahamnya nggak liquid pasti akan butuh waktu yang lama tuh buat kita jualin barang tersebut di market. Nah, untuk fund yang ada di Trimega, terutama untuk equity fund kita, reksadana saham kita, ratio days to liquidate-nya itu nggak boleh lebih dari 10 hari. Gitu. Dan untuk Trim Capital Plus sendiri, secara praktek sebetulnya hanya butuh 1-2 hari kerja sampai semua portofolio saham yang ada di dalamnya itu bisa diliquidate atau bisa dijual. Jadi itu udah pasti nggak ada yang namanya saham-saham yang nggak liquid di dalam portofolio dari Trim Capital Plus sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih, apakah performance yang cukup stellar, cukup outstanding itu juga diikuti sama saham-saham yang red flag gitu ya. Nah, tapi karena tadi days to liquidate-nya 1-2 hari, sudah pasti saham-saham yang di dalamnya punya likuiditas yang cukup ample gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi kita bilangnya reksadana saham ini benchmark-nya itu adalah IHSG. Nah, kita tetap harus jaga yang namanya benchmark replication ratio, atau kita harus mereplikasi pergerakan fund ini dengan indeks itu di sekitar 50%. Supaya deviasi dari kinerja fund ini sama indeks itu nggak terlalu lebar. Nggak boleh juga gitu ya, karena kan kita tetap benchmark-nya itu indeks. Nah, tapi sisanya, jadi kan 50% itu mungkin saham-saham yang punya market cap besar, saham-saham indexing, tapi 50% lainnya itu kita alokasikan juga buat saham-saham yang bisa kasih alpha yang lebih besar. Gitu, atau yang biasa kita sebut dengan momentum stocks. Nah, sebetulnya momentum stocks ini nih, Mas Ilham, yang memang memberikan kontribusi cukup besar ya untuk upside yang dimiliki oleh Trim Capital Plus di sepanjang tahun ini. Gitu. Jadi kombinasi antara indexing stocks dan momentum stocks inilah yang kemudian kita aplikasikan untuk pengelolaan reksadana Trim Capital Plus. Mungkin itu Mas Ilham sedikit tentang Trim Capital Plus. Sebenarnya kalau dibilang sedikit itu sebenarnya cukup lengkap ya. Gambaran bisa dibilang dapurnya loh teman-teman, itu dikasih tahu semua sama Mbak Dila. Betul. Kalau misalnya teman
teman-teman ngeliat IG Live kan, oh itu strateginya pantesan. Dan kebetulan Mbak Dila saya juga lagi ngintip nih di salah satu platform ya untuk melihat perbandingan secara year to date Trim Capital Plus. Memang kalau IHSG sendiri itu sekitar 1,27%, terus benchmarknya 0,8%, dan dibandingkan dengan LQ45 juga 1,7%. Sedangkan Trim Capital Plus sendiri kinerjanya pada September 27 kemarin itu sekitar 14,62%. Jadi secara keseluruhan memang performanya secara year to date di atas benchmarknya nih teman-teman. Nah terus kalau saya sebelum saya sih udah ngintip-ngintip nih beberapa alokasi pilihan sahamnya, tapi mungkin teman-teman ada yang masih penasaran. Nah sekarang kita tanya aja sama Mbak Dila. Nah untuk ini Mbak, untuk alokasi dana investasinya dari Trim Capital Plus itu porsinya ke saham mana aja dan sektor mana aja, dan mungkin alasannya kenapa ke sektor itu. Oh ya, tapi sebelum dijawab, misalnya teman-teman ada pertanyaan nih seputar Trim Capital Plus, teman-teman juga bisa langsung bertanya di kolom komentar. Silakan Mbak Dila. Feel free ya teman-teman kalau mau tanya, karena jarang-jarang nih kita intip-intipan dapur kayak gini ya Mas Ilham. Di sini kita benar-benar kupas tuntas deh tentang Trim Capital Plus, termasuk juga pilihan-pilihan saham, pilihan-pilihan sektor, atau mungkin teman-teman penasaran sebetulnya kita bisa menang cukup banyak dari benchmark ya, dari indeks, itu sebetulnya kontributor terbesar itu dari sektor apa? Itu nanti mungkin aku bisa coba kasih gambaran juga ya, Mas Ilham. Nah, kalau tadi pertanyaannya tentang alokasi asetnya Trim Capital Plus, jadi memang saat ini itu sekitar 90-92% itu ada di saham, terus ada sekitar 5% itu di obligasi pemerintah, tapi kita ambil yang tenor pendek, terus sisanya 2-3% itu ada di deposito atau setara kas. Nah, karena porsi sahamnya itu cukup besar ya, 90-92%, bisa dibilang cukup agresif, memang kita perlu kasih gambaran juga nih, sektor apa sih yang sebetulnya kita lagi overweight atau kita lagi comfort di sektor itu. Teman-teman sebetulnya bisa juga sih ngelihat tuh di top 10 holdings gitu ya, di fund fact sheet kan ada tuh kelihatan top 10 alokasi asetnya Trimegah gitu ya, itu pasti di nomor 4 ke atas ya, dari urutan 1 sampai 4 itu biasanya akan didominasi sama saham-saham banking gitu, karena memang banking stocks ini terutama yang bank-bank buku 4 ya, Big Four banks, itu kan memang yang punya market cap paling besar di IHSG. Dan jangan lupa tadi tolak ukurnya adalah IHSG, dan benchmark replication ratio-nya juga harus dijaga gitu. Makanya pasti kita akan overweight di sektor perbankan. Nah, kalau sektor perbankan itu sebetulnya kita masih suka sih Mas Ilham, karena memang secara year to date banking sektor ini sebetulnya yang paling jadi penopang untuk kinerja dari IHSG kita ya, sepanjang tahun 2023 ini sebetulnya yang paling menopang itu adalah sektor perbankan, teman-teman. Walaupun mungkin sekarang kita udah mulai ngeliatin beberapa sektor itu mulai rally ya, kayak lately ya 1 bulan terakhir mungkin sektor energi itu mulai rally, terus sempat juga di pertengahan tahun sektor properti gitu ya. Tapi memang kita cukup believe bahwa sektor perbankan ini ke depan masih akan punya story yang cukup baik. Kenapa? Karena mostly bank-bank buku 4 ya, terutama bank-bank buku 4 kita, itu profitabilitasnya itu cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat net interest margin dari bank-bank buku 4 di Indonesia itu masih kisaran 5-10%. Itu sementara kalau dibandingin sama net interest margin dari banking yang ada di regional, itu mungkin hanya sekitar 1,5-2%. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa sih foreign investor itu juga ngelirik nih saham-saham bankingnya kita gitu, karena memang potensi profitabilitas atau net interest margin dari saham-saham banking di Indonesia itu cukup baik gitu ya kalau kita bandingin sama regional. Jadi kita bakalan tetap pegang nih sektor perbankan. Nah selanjutnya mungkin pasti ada juga tuh dia ke-5-8 itu nama-nama sektor telco, Mas Ilham. Itu pasti tuh muncul. Kalau telkom itu saya rasa karena punya market cap yang cukup besar gitu ya, jadi kita indexing, kita tetap pasti ada. Tapi sebetulnya untuk telekomunikasi ini, stock pick kita yang kita rasa conviction kita tuh lebih ke sana, itu lebih ke Indosat sama Excel, Mas Ilham. Jadi dua nama itu biasanya ada juga tuh di top 10 holdingsnya Trim Capital Plus.
Kenapa kita believe sama sektor telekomunikasi? Sebetulnya saya rasa ini view yang akan sama sih sama fund-fund manager yang lain. Jadi sektor telco itu kita bisa bilang dia tuh sektor yang inelastis gitu ya, atau yang biasa dibilang dengan defensive sector. Kenapa? Karena mau kondisi marketnya kayak gimana pun gitu ya, mau lagi volatile, mau lagi bearish, mau lagi bullish, pasti saham telco ini masih bisa berpotensi untuk terus tumbuh. Gitu. Kenapa? Karena mungkin sekarang orang-orang lebih milih untuk nggak makan dulu gitu ya. Mending milih buat beli paket data, pakai pulsa dulu gitu kebanding kebutuhan lain. Jadi memang itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok kita. Dan teman-teman perlu ingat juga kalau operator telekomunikasi, landscape operator telco di Indonesia saat ini itu rata-rata mereka sudah nggak pengen fokus lagi untuk persaingan harga gitu. Kalau tahun-tahun 3 tahun ke belakang gitu mungkin mereka tuh fokusnya adalah ya udah campaign gitu ya, siapa yang bisa kasih paket data paling murah. Sekarang tuh kalau teman-teman notice sudah nggak ada lagi loh. Malah sekarang mereka itu fokusnya adalah gimana caranya bisa ningkatin margin perusahaan. Makanya kita lebih suka sama operator telco yang ruang pertumbuhannya itu masih cukup tinggi gitu ya Mas Ilham. Kalau Telkom kan karena dia yang paling nomor 1 gitu ya, yang jumlah subscriber di operator Telkom itu kan yang paling besar, kita rasa dia nggak akan bisa kasih kenaikan harga yang cukup optimal gitu. Makanya mungkin opsi selanjutnya adalah di Indosat maupun Excel. Kalau Excel ini kan juga menarik karena ada isu dia mau merger sama Smartfren gitu ya. Kalau merger kan itu pasti akan bikin dia jadi perusahaan ketiga terbesar tuh dari sisi operator telco. Jadi itu mungkin kenapa kita pilih telco dan stock picknya tuh apa. Terus yang ketiga, yang lagi hot-hotnya gitu ya, sektor komoditi nih, baik yang energi maupun yang metal base, itu juga jadi pilihan kita. Mungkin nanti di akhir bulan September ini teman-teman bisa ngeliatin nama-nama kayak Medco, itu mungkin akan muncul di top 10 holdings kita, karena memang kita cukup believe bahwa rasa-rasanya harga komoditas ini mungkin akan terus ada di level yang cukup tinggi ya, sampai dengan akhir tahun dan awal tahun depan. Jadi kita mulai tambah-tambah juga alokasi di 2 sektor tersebut. Karena kan walaupun harga oil itu, memang harga oil yang naiknya paling signifikan. Tapi kan itu juga mendorong harga-harga komoditi lain buat naik ya Mas Ilham. Baik yang komoditi base energy kayak CPO, coal itu juga ikutan naik. Bahkan yang metal base komoditi kayak nickel gitu ya, copper itu juga ikutan naik. Jadi mungkin kita udah mulai isi-isi beberapa nama di sektor energi maupun di sektor bahan baku. Hopefully ini bisa jadi salah satu bagian dari momentum stocks kita juga nih yang bisa kasih upside cukup baik untuk Trim Capital Plus. Nah, terus sebetulnya ada satu sektor nih Mas Ilham yang mungkin dia bagiannya itu adalah di sektor finansial ya, di financial sector, tapi bukan bagian dari banking, which is multi-finance. Nah, sebetulnya multi-finance ini nih yang mungkin year to date ini kasih atribusi performance yang cukup tinggi buat Trim Capital Plus. Kenapa? Karena memang sekarang itu kan story-nya adalah jumlah penjualan untuk motor dan mobil, kendaraan otomotif ya di Indonesia pasca COVID itu kan udah mulai naik lagi. Jadi sales volume buat penjualan mobil dan motor itu udah mulai meningkat lagi. Nah, kita ambil proksinya itu bukan di banking, tapi kita ambil proksinya itu di multi finance, Mas Ilham. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih orang berlomba-lomba mau beli mobil, mau beli motor. Kalau kita beli sektor otomotifnya, mungkin kita akan bingung mau pilih sektor otomotif yang mana. Karena kan persaingan antar brand otomotif itu juga makin ketat ya. Mungkin ada teman-teman juga yang sempat ke Gias ya, bulan 2 bulan lalu, itu udah pusing banget Mas Ilham, ada yang dari brand dari China, Jerman gitu ya, Jepang. Nah, persaingan antar brandnya semakin ketat, daripada kita ambil proxy di situ, mending kita ambil proxy di multi finance. Kenapa? Karena kalau orang mau beli mobil, mau beli motor, pasti butuh duit gitu ya, pasti butuh pendanaan, butuh leasing, dan salah satunya itu bisa dikasih oleh perusahaan multi finance. Dan memang salah satu pilihan kita itu ada di BFI Finance yang secara potensi growth itu juga cukup baik ke depan. Jadi cara berpikir seperti inilah yang kita ini mungkin ngebagi ya, gimana sih cara fund manager itu berpikir untuk pengelolaan Trim Capital Plus gitu, supaya teman-teman tuh bisa dapat gambaran juga
Itu salah satunya. Jadi BV Finance itu kasih kontributor yang cukup besar juga buat performance dari Trim Capital Plus secara year to date. Itu mungkin beberapa sektor pilihan kita, Mas Ilham. Wow, udah dibocorin lagi nih teman-teman dari Mas Dila.